Sword of Coming, episode 210. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an berstatus tamu terhormat, tetapi kenyataannya, ia sama sekali bukan bangsawan atau orang kaya. Karena itu, ia tidak mewajibkan kedua pelayan kembarnya untuk benar-benar melayaninya atau semacamnya. Karena itu, Qiyushi mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang terjadi di luar kamar premium ini. Ia bagaikan reporter yang berpengetahuan luas, setiap hari ia bercerita kepada Chen Ping'an tentang orang-orang dan hal-hal menarik di kapal Kun. Ia tidak peduli apakah Chen Ping'an mau mendengarkan atau tidak, dan ini tidak penting karena pemuda miskin dari Kekaisaran Li Agung itu orang yang santai. Gadis muda itu terus bergosip, dan bercerita tentang bagaimana seseorang berhasil mendapatkan sepotong batu giok langka yang indah saat berjudi batu di tempat perjudian. Batu giok ini mengandung saripati giok langka, dan setelah diekstraksi, batu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan memikat mata. Batu giok itu bernilai setidaknya 30.000 batu giok kepingan salju, jadi orang itu telah meraup untung besar. Sementara itu, dua pelanggan kaya telah mengunjungi toko senjata milik Tuan Liu. Mereka berdua mengincar alat spiritual yang sama, dan akhirnya saling menawar karena marah. Mereka menaikkan harga berulang kali, dan akhirnya pelanggan yang menaiki kapal Kun di Gunung Pohon Parasol Kekaisaran Li Agunglah yang menawar dengan harga lebih tinggi. Lukisan Ji yang menyaingi surga awalnya dihargai 8.000 giok kepingan salju, tetapi pelanggan akhirnya menghabiskan hampir 20.000 giok kepingan salju untuk membelinya. Qiyushi sangat iri dengan ini. Lagi pula, siapa di dunia ini yang menghabiskan uang dengan sembrono seperti ini? Apakah uangnya telah tersapu angin? Seseorang juga telah mengadakan pertunjukan mabuk di Apricot Blossom Tavern, dan mereka terus meneriakkan nama seorang wanita dengan cara yang menyayat hati sambil meratap dalam kesedihan. Para tamu di dekatnya sangat kesal, dan akhirnya, manajer Apricot Blossom Tavern menyeret orang itu pergi dan menghajarnya habis-habisan. Namun, 2 hari kemudian, orang itu kembali lagi ke kedai. Ia tak berani membuat keributan, melainkan berjongkok di luar kedai dan melahap biskuit kering sambil menatap kosong ke arah kamar wanita yang ia sukai. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya, menambahkan bumbu yang sempurna pada biskuit keringnya. Faktanya, kultivator muda tingkat 4 ini telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk seorang penghibur cantik yang bagaikan bunga teratai putih. Ia telah menghabiskan seluruh uangnya untuknya selama 2 bulan terakhir, dan mereka berdua juga sangat dekat dan akrab. Ini bukan apa-apa. Namun, dikabarkan bahwa kultivator muda itu sangat mencintainya, tetapi ia bahkan belum menyentuh tangan penghibur itu. Dalam hal ini, ia benar-benar orang yang bermoral dan saleh. Qiyushi mengoceh tanpa henti tentang hal-hal aneh ini, dan ia tak lupa membumbui kisah-kisah ini dengan pendapat dan deskripsinya sendiri agar semakin dibesar-besarkan dan mencekam. Memang, deskripsinya tentang peristiwa-peristiwa ini bahkan lebih spektakuler daripada kisah-kisah yang diceritakan oleh para pendongeng. Namun, Chen Ping'an menganggapnya tak lebih dari sekadar cerita. Saat ini, minat Chen Ping'an bukan pada orang-orang dan kejadian-kejadian yang terjadi di kapal, melainkan pada dunia di bawah mereka. Suatu malam, kapal Kun terpaksa turun ke ketinggian yang lebih rendah setelah menghadapi angin kencang dan turbulensi di langit. Hal ini memungkinkan Chen Ping'an menemukan api yang berkobar mengoyak sebuah kerajaan di dunia di bawah mereka. Kepulan asap membubung ke udara, seolah-olah pohon-pohon bengkok yang tumbuh dari ladang. Chun Sui mengetahui banyak hal di benua Fiel berharga timur, dan setelah menelusuri peta geomantik di ruang belajar, ia segera memberikan jawaban tentang situasi di bawah sana. Ternyata, itu adalah perang berdarah yang berkaitan dengan nasib 2 kerajaan yang telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Setelah berperang selama ratusan tahun, kedua kekaisaran akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan seluruh kekuatan kekaisaran mereka demi kemenangan. Oleh karena itu, mereka juga mengirimkan banyak penyelingki ke medan perang. Pertempuran ini jelas telah melukai kedua kekaisaran hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, jika kita melihat wilayah utara Akademi Lakeview di benua Fiel Harta Karun Timur, hanya ada sedikit kekaisaran yang mampu menandingi bangsa barbar utara di Kekaisaran Li Agung, kecuali negara Sui Agung. Chun Sui menatap tanah kematian dan kesengsaraan, lalu berkata sambil mendesah pelan, jika perang semakin sengit, benua Fiel Harta Karun Timur mungkin akan mendapatkan medan perang kuno baru. Dalam beberapa lusin tahun, ketika aura di sini mereda, para resi dari Gunung Bela Diri Sejati atau Kuil Angin Salju kemungkinan besar akan datang untuk mengubah ini menjadi wilayah baru bagi sekte militer.
Chen Pingan juga melihat ke bawah ke daratan, tempat kilatan cahaya cemerlang sesekali muncul. Sementara itu, ia juga bisa melihat para prajurit berbaju zirah emas dan perak yang hanya tampak sebesar kuku jari dari kapal Kun. Saat ini, mereka sedang bertempur melawan monster-monster raksasa yang merayap keluar dari celah-celah daratan. Chen Pingan berspekulasi bahwa ini adalah pertarungan antara pemurniki yang dapat memanggil pembantu dengan kemampuan mistik mereka. Selain itu, dia tercengang oleh banyak adegan lainnya. Sekelompok burung bangau abadi berteriak saat mereka perlahan naik ke udara. Mereka terbang menembus lautan awan, mengepakkan sayap, dan terbang lebih tinggi lagi ke lautan awan, seolah-olah mereka adalah lukisan yang bergerak. Sekelompok angsa terbang ke arah selatan, dan terdapat pula kolom awan yang bergejolak, dipenuhi guntur dan kilat. Banyak pemurniki terbang melayang di luar kolom awan ini dan menggunakan alat abadi khusus untuk mengekstrak petir dari dalamnya. Ada juga para pemurniki yang menunggangi burung Phoenix biru yang jauh lebih cepat daripada kapal Kun. Mereka dikelilingi oleh cahaya berharga, dan mereka menghilang dalam sekejap. Chen Pingan mendengar bahwa ada toko surat di kapal Kun yang dapat menggunakan pedang terbang untuk mengirim surat, dan fungsinya hampir sama dengan stasiun pemancar di dunia fana. Karena itu, ia menulis 2 surat dan meminta Qiyushi untuk pergi ke stasiun surat untuk mengantarkannya. Tidak ada rahasia dalam surat-surat itu, dan intinya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa ia baik-baik saja. Selain itu, surat-surat itu juga berisi beberapa cerita aneh dan menarik yang ia dengar dari Qiyushi. Karena itu, tidak masalah jika orang lain membaca surat-surat ini. Namun, biaya pengiriman surat-surat ini sungguh mahal, dan surat yang dikirim ke daerah mata air naga Kekaisaran Li Agung akan menelan biaya 10 koin giok kepingan salju. Ini adalah mata uang yang digunakan oleh para dewa di pegunungan. Mengirim surat ke Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung bahkan lebih mahal lagi, dan ini akan menelan biaya 20 koin giok kepingan salju. Chen Pingan terkejut, dan tahu alasan mengapa ia hanya menulis 2 surat, bukan 1 surat untuk semua orang. 1 surat ditujukan kepada Weibo di Kekaisaran Li Agung, sementara surat lainnya ditujukan kepada Li Baoping di Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung. Ia meminta mereka berdua untuk menyampaikan pesannya kepada yang lain. Saat itu, Chen Pingan sedang berdiri di deobservasi, dan di bawah bimbingan Chun Sui, ia menemukan kilatan cahaya yang sesekali datang dari sebuah bangunan kecil terpisah di dekat pagar kapal. Kilatan cahaya ini sangat halus dan cepat, sehingga cukup sulit dideteksi. Chun Sui tersenyum dan menjelaskan, semua hal memiliki persyaratan dan lingkungan yang diinginkannya masing-masing, dan pedang terbang yang digunakan untuk mengirim surat pun tak terkecuali. Ada ketinggian tertentu yang paling cocok untuk melepaskan pedang terbang, dan hambatan pada ketinggian ini sangat kecil. Karena itu, beberapa pemurniki mencari nafkah dengan sungguh-sungguh membuka jalur khusus di ketinggian ini. Setelah pedang terbang dilepaskan ke langit, mereka semua akan memasuki lorong-lorong kecil ini untuk terbang menuju tujuan mereka. Murid-murid dari kekuatan yang lebih besar mengetahui aturan ini, jadi ketika mereka terbang ke langit untuk bepergian, mereka akan secara aktif menghindari gangguan pada lorong-lorong ini. Qiyushi tiba di ruang kerja saat itu juga, dan ia bersandar di kusen pintu menuju deobservasi sambil terkikik. Tentu saja, ada juga kultivator pengembara bodoh yang menabrak lorong-lorong ini setelah belajar terbang dan akhirnya terbang ke langit dengan susah payah. Jika beruntung, mereka akan babak belur. Jika ada yang kurang beruntung, ada kemungkinan mata mereka tertusuk atau leher mereka teriris. Ketika mereka jatuh dari ketinggian ini, mereka akan terbanting ke tanah dan langsung mati. Mereka akan berubah menjadi genangan daging. Sungguh menyedihkan. Chen Pingan mengajukan pertanyaan yang sangat awam, katanya, apakah ada orang yang menghalangi pedang terbang pengantar surat ini karena bosan? Qiyushi mengangguk dan menjawab, tentu saja ada. Ada banyak orang dengan gangguan mental di antara para pemurniki. Namun, lorong-lorong kecil untuk pedang terbang ini umumnya disebut jalur berpola awan, dan ada pemurniki berpola awan khusus yang secara khusus mengawasi jalur-jalur ini. Mereka mengandalkan jalur ini untuk mencari nafkah, jadi mereka sangat berharap orang-orang bodoh akan terbang ke sana untuk mengganggu pedang terbang. Pedang terbang ini tidak bernilai banyak, tetapi menangkap para pemurniki bodoh ini akan memungkinkan mereka menuntut ganti rugi yang sangat besar. Jika si pembuat onar itu miskin, maka para pemurniki pola awan akan meminta ganti rugi kepada kerajaan fana tempat si pembuat onar itu berasal. Jika yang meminta ganti rugi adalah seorang kultivator pengembara yang tidak punya uang dan tidak terdaftar di kerajaan fana manapun, maka para pemurniki pola awan hanya bisa pasrah. Bagaimanapun, ini tidak akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Ekspresi iri muncul di wajah Qiyushi, dan ia melanjutkan,
para pemurni Qi yang bertanggung jawab mengawasi jalur berpola awan ini semuanya sangat kaya. Setiap kali mereka naik kapal antar benua untuk bepergian, mereka selalu menginap di kamar yang setidaknya kelas menengah. Suara Chun Sui terdengar hangat dan lembut saat ia menambahkan, pada kenyataannya, sekte dan klan abadi yang kuat yang telah ada selama ribuan tahun umumnya tidak akan menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan. Ada banyak teknik rahasia mistis di dunia, dan teknik rahasia ini dapat membuatnya seolah-olah orang-orang dari jauh sedang berbicara tatap muka. Misalnya, ada semacam bunga elem yang saling bertautan. Jika seseorang memijat bunga elemnya dengan teknik khusus dan berbicara ke dalamnya, maka bunga elem yang saling bertautan di tempat lain akan otomatis bergetar dan mengulang kata-kata pembicara kepada orang tersebut. Chen Pingan mendecak lidahnya karena heran. Qiyushi menatap Chen Pingan yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berpikir, bagaimana mungkin pemuda malang ini bisa mengenal dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung. Betapa beruntungnya dia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Untungnya, Chen Pingan hanya orang miskin. Ia tidak terlalu berpengetahuan, tetapi ia akan bertanya setiap kali ia tidak yakin tentang sesuatu. Ia tidak akan pernah berpura-pura berpengetahuan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, Qiyushi yang polos dan sederhana merasa dirinya orang yang sangat baik. Jika ia miskin tetapi suka pamer, dan jika ia tidak berpengetahuan tetapi suka berpura-pura berpengetahuan, maka itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Setelah berbincang cukup lama, tak dapat dielakkan lagi kedua saudari kembar itu menyebutkan tempat asal mereka, benua Rit lengkap. Ada banyak pembudidaya pedang di benua Rit lengkap, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka merupakan persentase pembudidaya terbesar. Para kultivator pedang memiliki kemampuan destruktif yang dahsyat, jadi wajar saja jika banyak dari mereka yang mendominasi. Seberapa dominankah mereka? Sebuah contoh sederhana akan menunjukkan hal ini dengan baik. Benua Pusaran Selatan terletak di selatan, dan benua Fial Harta Karun Timur terletak di timur. Oleh karena itu, kedua benua ini umumnya disebut Pusaran Selatan dan Fial Harta Karun Timur. Benua Rit lengkap jelas terletak di wilayah timur Laut Dunia Mayastik, tetapi mereka bersikeras menyebut diri mereka sebagai benua Rit lengkap utara. Akibatnya, benua Putih Murni yang terletak di utara hanya bisa disebut benua Putih Murni. Mereka terpaksa menghilangkan kata utara dari nama mereka. Ketika Chun Sui yang anggun dan lembut hati berbicara tentang benua bulu sempurna, ia juga menunjukkan sedikit rasa bangga dan angkuh. Namun, ia sendiri tidak menyadarinya. Qiyushi secara alami menunjukkan rasa bangga dan angkuh ini secara lebih terbuka, dan ia suka berbicara tentang betapa hebatnya benua bulu sempurna kita, dan betapa biasa-biasa saja benua botol berharga timur milikmu. Ada kilatan cerah dan bersemangat di matanya, dan ia seperti burung penyanyi kecil yang sombong dan angkuh. Suatu hari, Chen Pingan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamar mewah kelas surgawi miliknya. Bahkan Chun Sui sedikit kegirangan, dan Qiyushi begitu gembira hingga dia melompat-lompat kegirangan sebelum membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan Muda Chen. Hal ini menyebabkan Chen Pingan merasa sedikit bersalah. Alasan ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamarnya adalah karena Qiyushi telah menyampaikan berita besar. Malam ini, gulungan bunga dan burung yang diwariskan oleh leluhur Gunung Upacara akan dipajang di haluan kapal Kun. Gulungan ini memungkinkan seseorang untuk menyaksikan pemandangan dari jarak puluhan ribu kilometer. Chen Pingan tidak terlalu terkejut dengan hal ini, terutama karena bocah lelaki berbaju biru itu telah mengambil semangkuk air pada suatu malam yang berangin dan bersalju. Air di dalam mangkuk itu dengan jelas memperlihatkan sosok Dewi Langit Sujia yang terbang di atas pedangnya. Jadi, Chen Pingan tidak pergi untuk melihat harta karun ini. Sebaliknya, ia pergi karena peristiwa yang akan disiarkan di gulungan itu sangat berkaitan dengannya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain hadir. Gunung Sunskok dan medan petir angin akan terlibat dalam pertarungan hidup mati. Berita ini datang tiba-tiba, dan sebelumnya sama sekali tidak ada peringatan. Seluruh benua Fial Harta Karun Timur terkejut. Terlebih lagi, meskipun hanya sedikit informasi yang berhasil keluar, ini sudah cukup untuk membuat semua orang merasa merinding. Dua kekuatan pembudidaya pedang papan atas di benua botol Harta Karun Timur akan memilih 3 pembudidaya pedang masing-masing, 1 tua, 1 setengah baya, dan 1 muda. Para kultivator pedang muda tidak akan bertarung sampai mati, dan mereka akan bertarung sampai pemenangnya ditentukan. Para kultivator pedang paruh baya bisa bertarung sampai mati atau bertarung sampai pemenangnya ditentukan. Hal ini bergantung pada kemauan kedua kultivator pedang tersebut. Namun, semua orang di benua Fial Harta Karun Timur tahu bahwa setiap kali kultivator pedang dari kedua kekuatan ini bertemu di dunia luar, mereka akan tetap bertempur sampai mati.
Karena ini adalah pertempuran penting yang akan mendatangkan kejayaan atau kehinaan bagi pasukan mereka, temperamen para pendekar pedang dari Sunskok Mountain dan Wind Lightning Field kemungkinan besar akan mendorong mereka untuk bertarung sampai mati. Sedangkan bagi para kultivator pedang tua, satu-satunya pilihan mereka adalah bertarung sampai mati. Niat membunuh memenuhi udara. Pedang belum terhunus, namun seolah-olah semua orang sudah dapat mencium bau logam darah. Kultivator pedang muda yang dipilih oleh Sunskok Mountain tidak lain adalah gadis surgawi Sujia, seorang jenius kultivasi yang memiliki labu pemeliharaan pedang tingkat tinggi. Sementara itu, Wind Lightning Field telah memilih murid langsung yang tidak terlalu terkenal. Bahkan, bisa dibilang dia sama sekali tidak dikenal. Dia bahkan kurang terkenal dibandingkan adik juniornya, Liu Baqiao. Namun, karena ini adalah pertempuran puncak yang menarik perhatian dari seluruh benua, bagaimana mungkin Wind Lightning Field bisa main-main? Chen Pingan memimpin para pelayannya turun dan menuju ke haluan kapal Kun. Gulungan bunga dan burung yang diwariskan oleh leluhur gunung upacara dihiasi dengan berbagai macam burung yang hidup dan berwarna-warni. Burung-burung yang dilukis ini terbang di dalam gulungan, dan mereka bahkan akan mengeluarkan berbagai kicauan dan teriakan yang merdu dan halus. Ketika gulungan itu dibuka sepenuhnya tinggi di atas haluan kapal, panjangnya sekitar 15 meter dan tingginya 6 meter. Gulungan itu tampak sangat besar dari dekat, dan para pemurniki dapat melihatnya bahkan jika mereka memilih untuk tetap berada di kamar mereka. Namun, tentu saja itu tidak akan cukup memuaskan. Terlebih lagi, serangan para kultivator pedang secepat kilat dan tak terlihat seperti helaian rambut. Pada saat yang sama, niat pedang yang mendalam dan halus yang dimiliki oleh dao pedang mereka hanya akan bertahan selama sepersekian detik. Karena itu, mengamati pertempuran ini dari dekat tentu merupakan pilihan terbaik. Maka, tempat duduk untuk para tamu pun dibagi ke dalam beberapa tingkat. Para tamu di 3 rumah terpisah ditawari tempat duduk di barisan depan. Tak hanya buah-buahan dan camilan yang disiapkan untuk mereka, bahkan ada pelayan-pelayan cantik yang dibesarkan dan dilatih oleh beberapa kekuatan sesat, serta para pelacur kelas atas dari Peach Blossom Tavern. Mengenai apakah ketiga kelompok orang ini menghargai hal ini, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Di belakang mereka ada orang-orang seperti Chen Pingan, tamu dari kamar premium. Jika tamu-tamu ini sedang senang, mereka tentu bisa membawa pelayan mereka ke acara tersebut. Namun, jika mereka ingin datang sendiri, tentu saja tidak masalah. Kapal Kun melarang tamunya menggunakan kekuatan mistis tanpa izin, dan akan terlalu kasar bagi para kultivator ini untuk melayang di langit mengamati pertempuran. Jika semua orang ingin mendapatkan sudut pandang yang lebih baik, tak terelakkan bahwa segalanya akan menjadi berantakan dan kacau. Bahkan, ada kemungkinan konflik akan terjadi. Karena itu, kapal Kun dengan tegas melarang semua orang memanipulasi angin untuk terbang ke udara. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Karena aturan ini, sebagian besar orang membawa kursi dan bangku, dan ini membuatnya tampak seperti sekelompok orang biasa yang berkumpul dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Chun Sui dan Qiyushi masih cukup muda, tetapi mereka sudah sangat akrab dengan acara dan hal-hal semacam ini. Ada juga petugas yang membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka berhasil tiba di lokasi yang ditentukan dengan lancar dan tanpa hambatan. Ini adalah lokasi yang sangat optimal. Karena itu, bocah lelaki bersandal jerami itu langsung menarik banyak tatapan penasaran. Mungkin ini adalah keturunan dari keluarga kaya yang berwatak aneh dan suka bertindak seperti orang miskin. Kalau tidak, kenapa dia memakai sandal jerami? Mungkin dia berencana keluar untuk menyiangi rumput liar. Atau dia berencana pergi ke ladang untuk menanam bibit.